Zaman Wali Songo muncul fenomena baru, tembang. Tembang itu dibagi tiga. Tembang gede, ya, bentuknya metrumnya girisa, tembang tengahan, tembang alit. Ya. Mocopat. Orang bisa paham. Ya, kalau nggak bisa tembang gede, girisa yang sulit, ya sudah. Dibawa yang gampang. Apa? Pucung itu gampang nyanyian. Ya, itu untuk anak-anak. Sinom, mijil itu yang gampang-gampang, tembang alit itu gampang dibaca. Tidak itu. Mocopat. Dan terakhir paling bawah siiran. Itu zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membahas tentang peradaban pada era Wali Songo. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja peradaban yang dikembangkan oleh Wali Songo. Ada ilmu astronomi, ilmu perbintangan, kemudian teknologi militer pada era Wali Songo yang dikembangkan begitu luar biasanya. Kemudian apalagi jenis peradaban yang dikembangkan oleh Wali Songo, ternyata masih ada banyak sekali peradaban yang dikembangkan oleh Wali Songo. Termasuk wayang. Ya. Wayang itu nggak ada gamelan kenong ini zaman Majapahit. Ya. Gambang itu nggak ada. Gender nggak ada. Gong itu cuma satu aja. Sama apa? Saron itu. Zaman Majapahit itu sama kendang. Seruling itu. Zaman Wali Songo dikembangkan. Wayang. Ya. Seluruh sarjana Belanda menyatakan wayang itu bikinan para penyebar Islam. Zaman Majapahit nggak ada. Kayak itu format gambarnya beda. Itu. Sebagai seni pertunjukan. Zaman Majapahit mulai muncul ciri-ciri kesenian rakyat. Jaran kepang. Itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus itu pertama kali yang memperkenalkan itu. Majapahit nggak mengenal, nggak ada tradisi seni rakyat itu nggak dikenal zaman Majapahit. Seni itu keraton semua. Itu. Reok macam-macam itu zaman Islam. Nanti ada sintren, ya, macam-macam itu kesenian rakyat. Itu dimunculkan zaman Islam. Dalam segi sastra misalnya. Zaman Majapahit hanya ada dua jenis sastra. Yaitu kakawin, ya, menyadur kawya-kawya Sansekerta menjadi Jawa kuno, kakawin namanya. Yang kedua, kidung. Ya. Ini kalau orang tidak menguasai bahasa Kawi, ya, tidak begitu paham bahasa Sansekerta, nggak bisa baca itu nggak bisa, apalagi nulis kakawin, nulis kidung nggak bisa, sangat sulit. Zaman Wali Songo muncul fenomena baru, tembang. Tembang itu dibagi tiga. Tembang gede, ya, bentuknya metrumnya girisa, tembang tengahan, tembang alit. Ya. Mocopat. Orang bisa paham. Ya, kalau nggak bisa tembang gede, girisa yang sulit, ya sudah. Dibawa yang gampang. Apa? Pucung itu gampang nyanyian. Ya, itu untuk anak-anak. Sinom, mijil itu yang gampang-gampang, tembang alit itu gampang dibaca. Tidak itu. Mocopat. Dan terakhir paling bawah siiran. Itu zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Pengembangan teknik desain pakaian batik itu zaman dulu
warnanya cuma coklat dan hitam. Jenisnya batik kawung. Itu zaman kuno, zaman Majapahit sudah ada. Begitu zaman Wali Songo, terus ada batik Sidomukti, Sidoluhur, ya. Parang kelitik, parang, wah macam-macam jenisnya. Mengembangkan peradaban. Di situ. Apapun dikembangkan oleh Wali Songo. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Teknik membuat kapal ukuran besar itu dikembangkan bagaimana untuk ngangkut padi kapal yang agak besar, ya beratnya sampai 800 ton. Itu muncul zaman awal-awal Wali Songo. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu begitu. Oke, demikian ya beberapa peradaban yang juga dikembangkan oleh Wali Songo, yang sebenarnya beberapa bagian itu sudah ada di Nusantara, tetapi dengan keberadaan dari Wali Songo, peradaban-peradaban Nusantara ini disempurnakan dan juga dikembangkan menjadi lebih luar biasa lagi. Beberapa peradaban ini salah satunya adalah wayang. Wayang tercatat sebagai hasil budaya yang diciptakan oleh Wali Songo. Kemudian perangkat dari wayang ada kenong, gambang, gender, bonang, itu diciptakan oleh Wali Songo. Kemudian alat musik seperti gong, saron, kendang, seruling itu memang sudah ada sejak era Majapahit atau sebelum era kedatangan Wali Songo itu sudah ada di Nusantara. Wali Songo datang, dikembangkan lagi menjadi macam-macam jenis alat musik. Ini luar biasa sekali. Kita tahu dalam kebudayaan alat musik itu bukan hal yang sederhana, tetapi hal yang memang sulit dan juga butuh kecerdasan yang luar biasa untuk memahami not-not alat musik. Bagaimana mengintegrasikan antara alat musik satu dengan alat musik yang lain, kemudian membuat rumusan dari masing-masing alat musik. Ini bukan hal yang sederhana. Kalau orang biasa pasti nggak bisa, gitu. Nah, kemudian kesenian rakyat itu juga berkembang pada era Wali Songo, dan ini diciptakan memang oleh Wali Songo, seperti jaranan atau jaran kepang, jatilan itu diciptakan oleh Sunan Ngudung. Kemudian ada reog, sintren itu juga diciptakan oleh Wali Songo. Kita nggak tahu seperti apa kecerdasan dari Wali Songo yang bisa menciptakan berbagai macam jenis peradaban ini, yang ahli dalam berbagai macam keahlian. Tentu saja ini bukan satu atau dua orang, tetapi ada beberapa orang yang memang menduduki sebagai intelektual dan juga ahli dalam bidangnya masing-masing. Tentu jatilan, reog, sintren itu dengan tokoh yang berbeda-beda, tetapi semuanya adalah bagian dari Wali Songo. Kemudian dalam aspek kesusastraan, zaman Majapahit dikenal ada dua jenis kesusastraan, yaitu ada yang namanya kakawinan, yaitu ya bentuknya itu menyadur dari kawia Sansekerta, kemudian diubah menjadi bahasa Kawi, bahasa Jawa, dan juga sudah ada model bentuk kidung yang berbahasa Sansekerta. Ini sangat sulit difahami oleh masyarakat, hanya beberapa orang yang memang mendalami tentang kesusastraan yang bisa memahami kesusastraan pada era itu. Kemudian ketika era Wali Songo, bentuk kesusastraan berkembang sedemikian rupa sehingga ada yang mudah difahami oleh masyarakat, ada juga yang memiliki kesusastraan yang lebih tinggi.
Nah, pada zamannya Wali Songo dikembangkan bentuk kesusastraan yang disebut dengan tembang. Kemudian tembang dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada tembang gede dengan bentuk girisa. Ini tingkat kesulitannya cukup sulit, sangat sulit ya, sangat sulit, sehingga tidak semua masyarakat bisa memahami kesusastraan bentuk tembang gede ini, yang bentuknya itu bentuk girisa. Kemudian ada tembang tengahan dan juga tembang alif seperti sinom, mijil, dangdang gulo, pangkur. Yang ini lebih mudah difahami oleh masyarakat. Selain bentuk tembang, Wali Songo juga mengembangkan bentuk mocopat dan juga siiran. Ini masyarakat sangat senang dengan peradaban-peradaban yang dikembangkan oleh Wali Songo ini, karena masyarakat sangat menikmati nilai-nilai yang diajarkan dalam syair, mocopat, dan tembang-tembangan yang lain, yang sebelumnya masyarakat kesulitan ataupun tidak bisa mengakses karena memang sumber-sumber ilmu pengetahuan pada waktu itu sulit untuk difahami oleh orang biasa. Kemudian terkait dengan pakaian. Pada zaman Majapahit, pakaian batik sudah ada, tetapi hanya dalam bentuk batik kawung, yaitu batik yang berwarna coklat dan juga hitam. Nah, di zaman Wali Songo, jenis pakaian batik menjadi beraneka macam. Ada batik Sidomukti, kemudian batik Sidoluhur, batik Parangklitik, dan batik-batik yang lain. Masih banyak jenis-jenis batik yang itu dikenalkan oleh Wali Songo. Kemudian yang terakhir adalah teknik pembuatan kapal. Di zaman Wali Songo, teknik pembuatan kapal dikembangkan lagi dengan ukuran yang lebih besar. Itu kalau beratnya bisa sampai 800 ton. Berat dari kapal ini luar biasa ya, besar ya. Kemudian kapal ini bisa digunakan untuk pengangkatan padi, untuk mengangkut padi. Nah, itu ya, saya kira peradaban era Wali Songo ini sangat luar biasa. Nusantara sudah memiliki dasar-dasar yang luar biasa. Kemudian zamannya Wali Songo dikembangkan dengan berbagai macam hal menjadi hal yang luar biasa. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.